Ini saya tidak bisa serius, Dokter Lula, jadi kita santai saja ya untuk acara inti ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat ya, sehingga siang hari ini kita semua bisa dalam kondisi sehat, berkumpul dalam satu forum yang membahagiakan. Jadi waktu pertama kita sampaikan banyak bagaimana kalau besok Dokter Lula memberi kita materi gitu, kuliah untuk bahasa Indonesia. Yang benar Dok, gitu. Yang benar Pak, gitu. Kebetulan kita ada 4 kelas Dok untuk mata kuliah bahasa Indonesia, dan alhamdulillah hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk bertemu meskipun secara daring ya. Ya ini jadi memang suatu mungkin sisi positif dari daring ya. Iya. Kalau luring mungkin kita belum tentu bisa bersama dengan Dokter Lula yang ini. Bisa, insya Allah bisa. Kesibukan beliau luar biasa kan Dok. Baik. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut hadir di sini, teman sejawat ya. Ada beberapa dosen Dok di sini yang bergabung juga di forum ini. Kemudian tentu terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa yang mudah-mudahan semangat ini tidak ngantuk hari ini. Ya, siang hari ini insya Allah kita akan menyimak nanti pemaparan dari Dokter Lula terkait dengan bahasa dan komunikasi dalam profesi dokter. Ya, kebetulan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dekan, Dokter Linda, bahwa komunikasi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan sangat menunjang profesi kita nantinya sebagai seorang dokter. Apalagi kalau di FKUI salah satu visinya itu adalah visi dan misinya itu adalah melahirkan dokter dengan kualitas bintang 5 ya. Salah satunya adalah sebagai komunikator yang baik. Nah, sebelum itu meskipun saya yakin teman-teman mahasiswa ini sudah mengenal dengan baik Dokter Lula, kita sampaikan dulu ya secara ringkas kurikulum vitae beliau. Silakan Mas Jono untuk memaparkan sedikit ya. Singkat aja Dok. Iya, singkat saja, betul. Kalau panjang nanti ini ya, karena pengalaman beliau luar biasa. Baik, kami sampaikan secara ringkas ya. Beliau adalah Dr. Lula Kamal MSc dengan riwayat pendidikan. Beliau angkatan 88 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti ya. Dan lulus sebagai lulusan terbaik ya Dok waktu itu ya Dok. Tahun 95. Disebut malu. Ini untuk memotivasi adik-adik Dok. Kemudian dilanjutkan dengan S2 MSc-nya di King's College London University ya. Jadi ini mengambil spesifikasi atau keahlian di bidang public health ya, terkait dengan penyalahgunaan obat ya, Dok, ya. Betul. Ya, iya betul. Baik, selanjutnya Mas Jana. Ya, ini keahlian beliau, kepakaran beliau ya. Tadi terkait dengan adiksi, kemudian hobinya adalah reading ya. Ini wajib ya untuk harus kayaknya ya. Dokter iya, kemudian juga menyempatkan traveling ini luar biasa, harus seimbang memang. Dan aktivitas beliau saat ini selain sebagai dokter, ini juga banyak sebagai presenter di televisi ataupun program-program di radio ya, selain aktif sebagai pembicara dan MC. Dan tentu saja model, saya sempat membaca luar biasa prestasi beliau. Selanjutnya, Mas Jana. Ini nggak usah dibaca. Oh iya, ini dilewatin aja. Nah, banyak ini. Iya. Saat ini yang masih berjalan ya Dok ya. Ini ada Halo Dokter Indonesia Sehat di TVRI, kemudian ada kemudian di Metro TV juga ada Go Healthy. Iya, betul. Ya. Dan masih banyak sebetulnya ya Dok. Masih sering saya saksikan juga di televisi Dok. Ini luar biasa. Baik, ada lagi Mas Jalo? Ini beberapa prestasi beliau. Ini nggak usah kayak. Ya, nah ini beberapa prestasi beliau mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua ya, bahwa
seorang dokter itu juga harus memiliki nilai-nilai lebih ya, bukan hanya sebagai dokter, tapi banyak peran yang kita bisa lakukan ya. Baik, seperti itu ya secara ringkas. Mungkin nanti ini iklan-iklan beliau luar biasa, banyak di iklan layanan masyarakat, ya, dan banyak merek-merek tidak perlu saya sebutkan ya. Mungkin Oke. Ya, baik, Mas Jono sudah cukup. Selanjutnya akan lebih efektif, mungkin langsung saja ya, waktu saya serahkan kepada Dokter Lula, mungkin kira-kira 40-45 menit ya dok ya? Boleh. Ya, jadi mungkin nanti adik-adik bisa langsung mengajukan pertanyaan via chat, ada chat khusus untuk pertanyaan ya, Q&A ya, jadi langsung saja tulis di sana atau nanti bisa raise hand pada saat sesi diskusi setelah ini. Baik, silahkan waktu saya serahkan pada Dokter Lula, dok. Baik, terima kasih Dokter Titi ya buat pembukaannya. Terusnya kurikulum kita ini bacain semua, padahal nggak usah loh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat adik-adik mahasiswa, ini semester 1 sama semester 3 ya katanya. Kemudian juga teman-teman sejawat. Juga terima kasih buat Dokter Linda, walaupun dalam perjalanan tuh masih sempat untuk membuka acara ini. Kemudian juga Dokter Umatul Khairiyah, Kaprodi Fakultas Kedokteran UII. Saya terima kasih banyak karena hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar UII. Ini baru sekali nih sebetulnya ya, Dr. Titi ya. Dan kebetulan kita akan bicara mengenai komunikasi kesehatan. Saya mau cerita dulu sedikit aja ya barangkali. Dulu gitu ya, dulu sekali nih dokter itu udah kayak dewa gitu ya. Jadi kalau orang sakit datang ke dokter, dia cuma satu arah. Udah aja dokternya ngomong gitu ya, kadang-kadang ditanya dulu anamnesanya sedikit-sedikit, terusnya udah gitu dokternya ngomong gini, sakitnya ini, minum aja ini obatnya. Nah, kalau sekarang nggak seperti itu. Yang kita kejar sekarang adalah kita memberitahu kepada pasien bahwa pasien itu punya hak loh. Pasien itu boleh bertanya sampai dia mengerti. Nah, sekarang, kebetulan sih kalau dokter-dokter yang memang barangkali pasiennya banyak banget gitu ya, waktunya cuma sedikit, misalkan pasiennya bisa 100 satu hari, gimana tuh dia baginya? Sebetulnya sebagai dokter yang baik, dia harus membatasi pasiennya. Nggak boleh tuh punya pasien kebanyakan, karena nanti tiap pasien itu ceritanya akan berbeda. Ingat ya adik-adik sekalian, apalagi kita orang Islam, kita itu harus adil. Maksudnya gini, pasien pertama sama pasien ke-100, kita mesti sama, ngomongnya mesti baik, caranya sama. Nggak bisa, karena yang ke-100 udah capek banget, kita ngomongnya udah tinggal, ya udah, iya, nggak bisa seperti itu. Karena yang datang ke kita, dia punya hak, apalagi kalau kemudian dia membayar angka tertentu. Jadi kalau ditanya sebetulnya profesi kedokteran itu apakah sosial? Belum tentu. Karena sebetulnya kalau profesi kedokteran itu kita menjual jasa. Jadinya bahwa ada angka yang kemudian akan diberikan kepada kita. Lain ceritanya kalau kemudian kita memberikan pengobatan secara gratis, tapi itu pun ada standarnya sendiri. Karena kalau misalkan kita sudah kasih diagnosanya bagus, pengobatannya bagus, tapi tidak sampai kepada si pasien, tidak dikerjakan, tidak berguna kan, berarti tidak selesai permasalahan kita di sana. Komunikasi penting sekali, dan sekarang saya lihat semenjak ada media sosial, ceritanya agak berubah. Nanti saya terakhir saya akan bicara mengenai media sosial ya. Kita mulai dari slide yang pertama, boleh? Akan cepat dulu ya. Iya, jadi komunikasi adalah proses menyampaikan informasi atau pesan ya, dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke, komunikasi ini bisa verbal. Nah, jadi sebetulnya nih adik-adik sekalian bisa digunakan tuh tangan kita semua, yang namanya mimik kita, supaya orangnya jadi ingat. Kenapa? Waktu kita bicara seperti ini, berapa banyak sih yang masuk? Ternyata nggak terlalu banyak yang masuk. Jadi kalau kemudian kita tambahkan ada wangi-wangian, ada gerakan, itu akan menambah sebetulnya. Menambah sesuatu untuk nempel di kepala kita. Karena ada pesan yang akan kita sampaikan. Nanti kita cerita mengenai kalau kita bicara sama pasien ya. Jadi gestur tubuh ini penting loh sebetulnya. Dan nggak usah dipaksakan.
Maksudnya gimana sih? Pokoknya rasanya yang enaknya rasanya gimana sih? Mau goyang ke kanan ya goyang ke kanan. Saya termasuk orang yang kalau bicara itu tangannya mesti kemana-mana. Kalau kita ketemu langsung nih, saya tuh harus jalan. Saya nggak bisa duduk diam untuk bicara. Saya pasti bolak-balik dan saya juga akan melihat orang-orang yang mendengarkan saya ini mengerti apa tidak. Saya terlalu cepat nggak ya kira-kira ngomongnya? Memang agak beda nih dengan cerita kalau webinar seperti ini, karena kita nggak bisa lihat langsung nih wajahnya masing-masing, mengikuti apa tidak gitu ya. Next-nya. Ya, next slide-nya ya. Oke, jadi ada komponennya sebetulnya. Yang pertama adalah pengirim nih yang kasih pesan sebetulnya. Ada pesannya, ini informasi yang akan disampaikan. Ada salurannya, terserah nih mau lewat mana. Bisa langsung, bisa lewat telepon, bisa WA, bisa email. Sekarang tuh bisa media sosial, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa apapun. Lewat video, YouTube, semuanya bisa. Jadinya sekarang kita akan sesuaikan nanti tentunya. Kemudian ada penerimanya gitu ya, penerima pesan tersebut. Dan terakhir ada feedback. Sebetulnya kita pengen tahu kan pesan kita sampai apa enggak sih nih? Kita udah ngomong misalkan minum obat 3 kali sehari. Sampai enggak sih ke pasien kita bahwa minum obatnya 3 kali sehari? Apa malah terbalik? Pokoknya asal dihabisin aja, atau asal minum obat aja, atau kalau sakit kepala aja minum obatnya. Nah yang seperti ini nih penting sekali. Apalagi nanti adik-adik akan ketemu penyakit yang namanya penyakit kronis itu ya, itu degeneratif kronis itu akan jadi banyak sekali. Orang yang akan punya hipertensi akan banyak sekali. Yang kena penyakit diabetes akan banyak sekali. Mereka akan minum obat seumur hidup. Nah, bagaimana caranya mereka mengerti bahwa obatnya ini loh yang akan bantu dia? Sekarang kita masih perang nih melawan hoax, di mana di kepalanya masyarakat kalau minum obat jangan banyak-banyak. Kalau minum obat banyak-banyak itu artinya nanti ginjalnya bisa rusak. Nah, itu adalah salah satu waktu komunikasi kita tidak jalan sebetulnya. Disampaikan, sampai sana sampai nggak sih? Nah, mesti ada feedbacknya tuh sebetulnya ya. Next slide. Iya, next-nya. Baik, ini proses komunikasi ya. Ada yang ngomong dari depan. Saya selalu senang banget gambar ini. Kenapa? Kalau saya sendiri, saya pasti akan jalan tadi saya katakan. Kenapa? Supaya saya bisa lihat tiap orang menerimanya seperti apa. Kadang-kadang kalau sebagian besar mereka main HP, mungkin saya tidak terlalu menarik nih bawainnya. Atau misalkan semua orang kayak bingung, berarti barangkali cara saya terlalu cepat. Atau barangkali saya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia sebetulnya ya, kuliah yang saat ini. Tapi waktu kita bicara nanti, ini bicara sama pasien, kita barangkali belum tentu akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita mencari bahasa yang dimengerti oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi penerima pesan ini kita harus ngerti nih, mereka ini bisa nggak sih mengerti bahasa kita. Kalau bahasa kita terlalu tinggi, ya diturunkan bahasanya sampai mereka bisa mengerti dengan baik. Ingat, tujuan komunikasi itu menyampaikan pesan. Waktu pesan tidak sampai, artinya gagal komunikasi kita. Oke ya, next-nya. Oke, jadi kalau komunikasi efektif nih, kalau dari komunikator nih, orang yang mau bicara nih, pertama jelas, artikulasinya juga mesti benar, simpatik, jadinya kita juga ngomongnya tuh ya semangat. Kalau saya ngomong sekarang, ngomongnya tuh menye-menye gitu ya, terus nggak semangat gitu ngomongnya, yang dengerin pasti juga nggak semangat. Kita yang ngomong nih mesti semangat, sama persis nanti sama pasien. Waktu nerangin, pakai empati, pakai semua. Jadi semuanya itu betul-betul full, bukan cuma asal lewat saja. Betul, pasien ada 1, 2, 3, 4, barangkali nama pun udah nggak ingat. Tapi setiap orang itu manusia. Dia harus dimanusiakan harusnya ya. Kemudian pesannya selalu menggunakan bahasa yang dimengerti. Harus bahasa Indonesia yang baik dan benar? Belum tentu. Kalau memang tidak dimengerti. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak tuh bahasa-bahasa lokal yang harus dimasukkan bahasa daerahnya, supaya ngerti memang. Kalau di Jakarta juga sama, waktu kita bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak ngerti. Kalau dikatakan, diturunkan lagi, sampai si penerima pesan ini mengerti yang kita bicarakan. Kalau bisa jangan bertele-tele. Pertama, kita pasti nggak terlalu banyak waktu. Dan kemudian pesannya pasti akan banyak. Bicara mengenai kalau tugas kesehatan atau pemberi layanan kesehatan, kita akan bicara mengenai penyakitnya, kita akan bicara mengenai terapinya, kita akan bicara mengenai efek sampingnya, udah banyak tuh yang akan kita bicarakan. Dan semua isinya pesan. Jadi kalau bisa jangan bertele-tele,
terus mudah dimengerti. Ya, nextnya. Oke, saluran untuk medianya. Nah, ini agak bermasalah nih. Kalau kita bicara webinar, pegangan kita adalah internetnya. Waktu bandwidth-nya bermasalah gitu ya, dikit-dikit mati bisa hilang. Waktu saya mengatakan tidak boleh, tapi waktu kata tidaknya itu pas, kemudian sinyalnya nggak bagus, kedengarannya malah cuma boleh. Nah, jadi permasalahan memang ya. Jadi memang kita harus berhitung sekali nih, harus jelas, kemudian juga perhitungkan suara di sekitar. Jadi kalau memang harus webinar seperti ini, diusahakan di sekitar kita nih nggak ada banyak gangguan. Karena sebetulnya waktu bicara pun kita akan terganggu kalau ada suara ya. Bukan cuma yang menerima saja terganggu. Kemudian yang terakhir penerimanya serius mendengarkan, tidak mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ceritanya sekarang kita tuh biasa bermain dengan handphone. Kita merasa bahwa kita itu bisa multitasking kok gitu ya, sambil nulis, sambil dengar bisa. Tapi tetap saja, dalam keadaan full saja, orang mengatakan 10 kalimat, belum tentu 10-10-nya bisa kita serap. Paling kita serap 7 sebetulnya. Tambahin macam-macam. Nah, kalau kita mengerjakan pekerjaan yang lain, pasti lebih berkurang lagi. Jadi sebetulnya kemampuan manusia itu terbatas untuk menyerap. Jadi kalau yang paling baik adalah dengarkan semuanya. Sama, waktu kita menerima, kita pasti menerima juga waktu anamnesa, itu adalah hal yang penting sekali. Di mana kita yang mendengar, yang cerita adalah pasien kita. Jadi sebagai penerima pesan, kita pun begitu ya, harus mendengarkan dengan jelas. Next slide-nya. Ini dia tujuan komunikasi. Menyampaikan pesan sehingga penerimanya nanti nih mengerti sesuai yang diinginkan. Jadi kalau misalkan pesannya nggak sampai, sudah gagal komunikasi kita. Pesannya sampai tapi separuh, misalkan, itu pun gagal komunikasi kita. Apalagi kalau kemudian nggak ngerti sama sekali, ya sudah, artinya memang nggak dapat apa-apa. Kita memberikan pesan, tapi penerima pesan nggak dapat pesannya sama sekali. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi ya. Yang pertama adalah latar belakang. Ini yang kemudian mempengaruhi semua. Dari mulai budaya, bahasanya, cara bicara, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau di Jawa kan kita biasanya menunjuk pakai ibu jari. Kalau di Jakarta kita menunjuk pakai telunjuk memang gitu ya. Semuanya anggapan, maksudnya dianggap sopan atau tidak sopan itu kita harus pegang sebetulnya. Bahwa ada orang yang lebih tua, ada yang lebih muda. Cara bicara dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda akan berbeda. Adik-adik sekalian, ada pekerjaan-pekerjaan yang barangkali nanti nih akan terus melakukan dengan cara virtual. Ada beberapa perusahaan kayak PricewaterhouseCoopers ya, PwC gitu ya, mereka sudah mengatakan selesai pandemi pun tidak ada lagi yang akan masuk ke kantor. Semua akan ngantor dari rumah. Karena mereka nggak butuh ketemu orang. Di era media sosial, kita tuh sebetulnya sudah kehilangan satu lagi sebetulnya ya, keterampilan yang harusnya dilatih, yaitu bersosialisasi, ngomong langsung sama orang. Ngomong langsung, ini biasanya anak-anak milenial nih kurang nih, ngomong langsung sama orang tuh susah. Susahnya gimana? Nggak ngerti nadanya kadang-kadang, terus cara bicaranya, orang tua yang masih seumuran atau yang lebih muda, cara bicara pun harus berbeda sebetulnya. Jadi memang ada satu gitu ya, cerita gitu ya, maksudnya ada keterampilan yang akan hilang kalau kita tuh langsung di media sosial terus. Ini harus kita pelajari lagi. Adik-adik, kita mesti belajar mau tidak mau, karena nanti adik-adik akan ketemu pasien langsung. Tapi kan kemungkinan virtual, betul. Tapi ada cerita di mana kita akan ada pemeriksaan fisik, di mana kita nih harus mau ketemu langsung, harus periksa langsung. Beda cerita dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang barangkali bisa nggak ketemu sama pasiennya atau sama orang yang diberikan pesan. Dan itu nggak masalah. Kalau di kedokteran sampai sekarang, kita akan terus barangkali bertemu dengan pasien kita secara langsung ya. Kemudian ikatan kelompok atau grup ini juga akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi misalkan bahasanya bisa berbeda gitu ya, bisa santai sekali karena dalam kelompok. Atau ada bahasa-bahasa khusus misalkan, tapi itu ceritanya berbeda, tidak secara umum ya. Next slide. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi juga adalah harapan. Misalkan yang mau diajak bicara nih udah berharap akan dapat ilmu ini. Sementara yang bicara nggak memberikan itu. Nah, mereka langsung tuh
hilang pusat perhatiannya, langsung fokusnya berubah, nggak didengar semuanya. Pendidikan juga berpengaruh pasti kalau pendidikan. Kalau semua yang ngomong profesor gitu ya, yang datang ini cuma lulusan SD, susah. Kadang-kadang saya suka cerita, kalau saya kan punya acara TV, kenapa acara TV-nya mesti dokter yang bawain dan saya bertanya pertanyaan yang saya tahu jawabannya. Karena saya bertanya bukan sebagai dokter di sana, saya bertanya gitu ya sebagai masyarakat awam yang menonton acara saya. Jadi kadang-kadang profesornya suka bingung, kamu kok nanya itu lagi Lula? Karena saya tahu yang nonton acara saya itu belum tentu mengerti. Mesti dibandingkan bahwa kalau misalkan yang datang nih semuanya gitu ya, dokter. Ada yang dokter spesialis, ada yang S3 semua, ada yang profesor kumpul semua. Waktu profesor kumpul semua, itu bahasanya udah bahasa bulannya, kita barangkali tidak mengerti. Dan mereka nggak perlu menerangkan karena semua tahu. Begitu kita bicara pendidikan, nah pasien kita nggak tahu pendidikannya apa. Kita harus mengerti, kita harus jaga nih, supaya kemudian nggak ada kesenjangan. Tidak sampai pesannya karena ada kesenjangan di bidang pendidikan. Yang terakhir situasinya, ya dalam keadaan kesel, dalam keadaan sedih. Sebagai komunikator, kita nggak bisa bawa perasaan, nggak boleh baper, tidak bisa. Mau tadi habis berantem sama siapapun juga, kalau kita baperan, ini cara kita bawain aja, nggak bisa ditangkap dengan baik. Ingat, kalau kitanya simpati, yang mendengarkan juga lain dapatnya. Beda kalau kitanya kemudian juga nggak semangat ya. Next-nya lagi. Oke, saya mau cerita. Ini adalah kasus yang pernah kejadian berhubungan sama komunikasi kesehatan. Jadi di suatu acara, kebetulan saya cuma jadi moderator di sana, karena yang bicara kebetulan waktu itu adalah guru-guru besar di bidang kanker gitu ya. Jadi pokoknya dokter spesialis onkologi, kalau enggak dokter spesialis radioterapi. Pokoknya ini prof, dikumpulkan semua profesornya gitu. Nah kemudian yang hadir itu adalah penyintas kanker. Itu ratusan orang semua penyintas kanker. Terus tiba-tiba di tengah-tengah si prof ini bicara gitu kan, saya sebagai moderatornya, dia bicara gitu, tiba-tiba lewat satu bapak-bapak. Terus si profnya itu mengenali orang tersebut. Dia ingat si bapak itu kena kanker nasofaring. Langsung dia teriak, bapak yang kanker nasofaring. Dia langsung gitu. Di tengah-tengah acara. Begini ya adik-adik sekalian. Buat kita, buat si profesor yang ahli di bidang onkologi itu, dia sudah melihat barangkali kanker nasofaring udah ribuan. Dia bantu untuk menyembuhkan juga sudah ribuan. Ya. Tapi untuk pasien kita, itu kan hidup matinya dia. Bagaimana rasanya kita dipanggil, hei kanker nasofaring, bayangin, bagaimana tuh rasanya? Saya tuh waktu itu saya sampai udah nggak bisa bicara, saya sampai speechless, nggak bisa bicara. Aduh kok nggak ada empati ya gitu. Makanya saya ingetin dari sekarang nih ya, semua saya ingatkan ya adik-adik nanti nih akan jadi dokter spesialis, profesor hebat-hebat. Ingat dari sekarang bahwa sampai kapanpun kita ya, setiap orang adalah setiap orang masing-masing. Mereka adalah manusia, bukan angka. Walaupun pasiennya ada 70, angka ya namanya, tapi tetap saja setiap pasien kita adalah manusia, harus dibuat manusia. Dan ingat, kita sendiri bisa jadi pasien loh. Walaupun kita jago di bidang kanker misalkan, profesor di onkologi, tapi waktu sakit mata, kita ke dokter mata kan jadi pasien dokter mata. Nah, nggak bisa kita seenaknya. Waktu kemudian kita kecelakaan, wah harus dibedah nih kita ya gitu ya, karena ada fraktur, terus kemana? Ya beda ke dokter ortopedi, nggak bisa kita mengobati diri kita sendiri. Berarti setiap orang posisinya itu bisa sebagai yang memberikan pesan, bisa yang menerima pesan. Nah di sini komunikasi itu tetap hati-hati, harus ada empati, apalagi kita bicara sama pasien yang punya penyakit ya. Kemudian dokter dan informasi pada pasien ya, ini juga sama. Saya mau cerita dokter spesialis penyakit dalam di Jakarta, top sekali, dan pasiennya banyak sekali dan mahal sekali ya, mahal sebetulnya. Kemudian ada satu dokter umum. Kebetulan dokter umumnya itu berpraktek dekat dengan dokter spesialis penyakit dalam. Tentu nggak akan ketukar lah pasiennya. Kalau ke dokter penyakit dalam itu udah pasti orang yang punya uangnya pasti banyak. Yang kedua juga pasti kemudian penyakitnya udah berat-berat. Tapi ternyata si dokter umum ini sering banget dapat pasien
dari dokter penyakit dalam tersebut. Maksudnya gimana? Jadi, bapak-bapak yang sudah datang ke dokter penyakit dalam, dikasih diagnosa, dikasih obat, tapi dokternya nggak menerangkan, nggak cerita, ditanya, nggak jawab, karena cuma, iya Pak, ya nanti, ya di depan aja nanti ya, oke, iya, cukup ya Pak ya, nah begitu ya. Sementara semua dia bawa tuh diagnosanya, obatnya, setelah dari dokter penyakit dalam itu, dia bawa ke dokter umumnya. Ke dokter umumnya, terus dia bilang sama dokter umumnya, Dok, saya didiagnosanya gini, dikasih obatnya ini. Saya sakit apa sebetulnya? Saya harusnya gimana? Obatnya harus bagaimana? Nah, teman saya yang dokter umumnya. Dan kemudian si bapak ini membayar lebih besar daripada dia bayar dokter penyakit dalamnya. Karena dia merasa puas. Dia merasa jadi manusia, dia tahu dia sakit apa, dia harus seperti apa yang harus dikerjakan. Terus saya bilang, terus gimana? Ya begitu selamanya, karena si dokter penyakit dalam hebat itu, ngetop itu, terlalu banyak pasien, udah 100 pasiennya sehari. Dalam waktu yang sebegitu singkat, terus bagaimana? Ya sudah, nggak ada lagi keterangan, nggak ada lagi ngobrol lebih jauh. Komunikasi kesehatan minimalis di sana. Dia ambil kemudian cerita yang lain. Oke, Bapak itu kebetulan punya uang. Kalau tidak punya uang, bagaimana? Nah, kemudian pertanyaan lebih jauh, sampai nggak sih pesan kita? Kalau niatnya untuk menyembuhkan si pasien, sembuh nggak sih pasiennya? Pertanyaan lebih jauh ya. Rumah sakit yang sibuk melatih stafnya, karena rumah sakit tahu sekali. Nanti, makin ke depan, ini udah kejadian ya sekarang, makin ke depan, komunikasi ini penting. Cara kita bicara yang simpatik, yang baik ini penting. Kepuasan pelanggan itu penting. Jadi rumah sakit itu pun sebetulnya adalah bisnis pelayanan kesehatan. Jadi karena bisnis pelayanan kesehatan ada benchmarknya, ada targetnya, ada kepuasan pelanggannya. Nggak bisa seenaknya aja jadi ya. Kemudian yang terakhir adalah rahasia kedokteran di antara para penyedia layanan kesehatan. Hati-hati nih ya, kadang-kadang kita lupa ngomongin pasien A, pasien B. Pasien A itu loh artis ini ya. Bayangin nih barangkali ya yang paling gampang. Yang paling sering dikejar-kejar kalau di antara teman-teman yang ditanyain gitu ya biasanya adalah dokter ya spesialis bedah plastik. Kenapa? Karena artis semua ke sana. Artis bikin ini, bikin itu di permak ini, oplas ini, oplas itu. Nah, sekarang balik lagi. Rahasia kedokteran itu harus dijaga, nggak bisa diumbar-umbar. Apalagi sekarang wartawan itu berani bayar. Biasanya mereka akan ke pelayanan kesehatan. Apa pasti dokter? Belum tentu dokter. Bisa dokternya, bisa perawatnya, bisa kadang-kadang OB-nya aja dia bayar. Jadi malam-malam yang masuk jam 2 pagi itu siapa? Ngapain aja? Nah, itu ceritanya banyak. Yang paling penting adalah kita tidak tergiur dengan angka-angka seperti itu, karena rahasia kedokteran tetap rahasia kedokteran. Kita pun bisa jadi pasien kan, dan punya rahasia kedokteran yang nggak mau dong diumbar ke siapa. Baik, next slide-nya. Iya, ini jadi kalau bicara komunikasi kesehatan kita bagi dua ya. Kita bicara antar dokter atau antar pemberi pelayanan kesehatan ya, penyedia, kita ngomongnya PLK nih ya. Atau misalkan dari penyedia layanan kesehatan sama pasien. Nah, ini agak beda nih ya. Next-nya. Nah, ini saya tanya nih, kebetulan anak saya juga udah semester 3, saya tanya sama anak saya, coba saya bilang, mana yang lebih penting? Dari pasien ya ke dokternya gitu, atau dari dokter ke pasiennya? Mana komunikasi yang lebih penting? Ada yang mau jawab? Ini ngapain jawab yang ntar salah? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok sebetulnya. Karena sebetulnya dua-duanya tuh penting. Dua-duanya penting. Kemudian kalau bicara mengenai diagnosa, yang paling penting adalah dari pasien ke kita. Kita mau ngejar anamnesa. Kalau bicara kemudian untuk terapi, ya, pengobatan dan lain-lain, yang paling penting adalah dari kita ke pasien kita. Nah, kalau dari kita ke pasien kita nggak sampai nih, ya nggak usah berharap bahwa pasiennya bisa sembuh, karena dia nggak tahu ceritanya, apa yang harus dikerjakan, minum obat apa, seperti apa minumnya ya. Next slide-nya. Next slide. Nah, jadi si anamnesa ini nih penting banget. Di tempat-tempat yang nggak ada pemeriksaan penunjang, anamnesa ini harta karun.
Sebetulnya, katanya sebetulnya, kita kalau udah anamnesanya bagus, udah hampir selesai tuh tugas kita. Udah kebayang nih kira-kira nih ke arah mana. Ya, apakah dia larinya kemudian sampai kemudian diferensial diagnosanya gitu ya, diagnosa bandingnya pun kita udah tahu oh ke arah sini kalau anamnesanya benar. Jadi anamnesa ini penting, bukan cuma asal aja gitu. Kemudian baru ada pemeriksaan lain yang pemeriksaan fisik masuk juga di sana. Jadi sekarang pun gitu ya, kita bisa nih cerita panjang lebar. Banyak yang tanya sama saya mengenai kalau kita ke dokter yang virtual itu gimana sih, kan sekarang banyaknya dokter virtual. Saya termasuk yang tidak terlalu serak dengan dokter yang virtual karena ada cerita di mana kita mesti melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, si dokter virtual itu anamnesanya juga mesti jelas. Nah, anamnesa itu kadang-kadang cuma ditulis aja. Ditulis itu susah loh. Karena kita harus kita gali lebih jauh. Dan sebetulnya bukan kemudian memberikan jawaban kepada si pasien, tapi menanyakan lebih jauh apa yang dia rasakan. Biar tahu aja adik-adik, kita aja bisa membedakan antara sakit kepala dan pusing itu tuh repot. Karena semua orang ngomongnya nggak enak kepalanya. Nggak enaknya gimana? Sakit apa pusing? Nah, sakit sama pusing orang-orang anggapnya sama, padahal tidak sama. Kalau sakit kepala, kalau pusing ceritanya lain. Kalau di bahasa Inggris ada yang namanya light-headed, kepalanya kayak ringan, kayak geleyengan gitu ngomongnya. Nah, itu udah beda tuh ceritanya. Nah, itu aja kita udah bisa gali banyak pada waktu anamnesa. Kita udah bisa bawa, oh larinya ke arah mana ya. Next slide. Iya. Nah, PLK harus bisa membentuk anamnesa yang baik, akurat, dengan pertanyaan yang tepat. Tapi bukan memberikan jawaban sama si pasien. Sakit ya Pak ya? Sakit ya? Bukan. Jadi gimana Pak rasanya? Begitu. Dijabarkan semuanya. Boleh ya. Dalam keadaan di mana pemeriksaan penunjang tidak ada, atau kan bisa aja nih ada di ditempatkan di tempat yang terpencil banget. Ya udah, anamnesa pegangan kita ya. Dan anamnesa ini yang jadi pegangan kita juga kalau ada persengketaan medis. Jadi apa yang diceritakan pasien itu kita tulis semuanya. Itu jadi pegangan kita. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita sudah jelas, kita sudah menanyakan, kita sudah berpikirkan ke semua. Jadi kalaupun diagnosa banding itu udah kita singkirkan satu-satu dengan pertanyaan kita tersebut ya. Next slide. Baik, next slide-nya. Oke. Apa saja yang disampaikan kalau dari dokternya ke pasien? Diagnosa disampaikan, iya. Kadang-kadang nggak boleh loh diagnosa disampaikan, tergantung. Kita lihat keadaan. Kalau orangnya tua, kemudian dia sudah tua gitu ya, lansia, dan kemudian kayaknya kecil hati. Kalau saya bilang misalkan, oh Bapak kena kanker langsung drop gitu ya, oh dijaga pada dasarnya. Kita kan dari anamnesa itu kita udah bisa membuat satu hubungan sebetulnya. Jadi sebetulnya waktu kita bicara sama pasien kita nih, kita sudah bawa tuh yang namanya ilmu kedokteran jiwa. Sebagai dokter umum pun kita kan diajarkan, kita sudah bawa kedokteran jiwa, kita sudah bisa empati, sudah bisa meraba rasakan nih rasanya ini orang seperti apa. Penyebabnya kira-kira apa supaya si bapak atau si ibu ini bisa menghindari penyebabnya. Terapinya seperti apa, cegah kekambuhan seperti apa, sama prognosanya seperti apa. Tenang Pak, semua harus tenang. Tenang Pak, itu adalah tambahannya bahwa dokter itu harus menenangkan. Jadi nggak ada tuh cerita kemudian, wah tinggal 3 bulan lagi. Oh nggak ada seperti itu. Walaupun penelitian seperti itu, nggak usah disebutkan. Kecuali ada pertanyaan ke arah sana. Jadi hati-hati nih dengan prognosa ya, kalau prognosanya buruk. Next-nya. Ya. Oke, ini kan diagnosa ya. Ini momok yang menakutkan, apalagi kalau bicaranya mengenai, wah, kenanya kanker. Kankernya kanker yang barangkali berat dan sulit untuk diobati ya. Kita harus tahu cara yang baik untuk menyampaikan berita yang buruk. Ini harus dipelajari, Makin hari makin hebat kok sebetulnya. Makin banyak pasiennya, kita juga sudah bisa meraba rasakan. Karena itu, satu hari pasien tuh nggak bisa terlalu banyak. Nanti nggak ada nih reportnya, nggak ada hubungan yang baik antara kita nih, antara dokter dengan pasiennya. Nah, PLK ini juga harus berempati, jujur selalu lebih baik daripada ya. Kalau diagnosanya belum pasti, kita tinggal bilang, oke, diagnosanya itu kemungkinan bisa ini. Dokter itu bukan dewa, nggak bisa kemudian kita memberikan satu langsung pernyataan. Nggak usah takut dibilang dokternya nggak pinter, nggak usah takut, karena sebetulnya yang paling penting adalah jujur. Saya sempat sekolah di Inggris ya,
Dan profesor saya, kalau saya tanya, sebentar, dia bilang, sebentar ya, saya buka buku dulu. Terus dia bilang, kamu kan nggak ngarepin saya hafal semua dong, Lula. Nggak semua saya hafal. Sebentar ya, daripada saya salah ntar jawabnya. Dengan manisnya. Atau kalau misalnya nggak tahu, saya nggak tahu tuh yang itu ya. Nanti ya, minggu depan saya akan jawab. Jadi nggak apa-apa. Nggak, apalagi kalau pertanyaannya udah aneh-aneh begitu. Apalagi sekarang kan kita bisa baca jurnal gampang, kita baca Google dan segala macam itu, dari macam-macam kita bisa baca. Pertanyaan tuh bisa kemudian berkembang kemanapun. Kalau tidak ada, kalau tidak tahu, dijawab jelas, saya kurang tahu. Nanti saya cari ya jawabannya. Itu akan jauh lebih baik daripada kita ngarang. Ya, kita kasih jawaban yang belum tentu benar. Ya. Nextnya, ini terapi. Kayak kalau lihat terapi saya tuh pasti bikin kesel ya. Iya, edukasi. Jadi sebetulnya kalau terapi itu pertama kali yang kita berikan kepada pasien kita adalah edukasi. Kenapa sih edukasi? Supaya dia tahu pola hidup sehatnya harus seperti apa. Pola hidupnya sebelumnya seperti apa, sekarang harus seperti apa. Pengobatan atau terapi yang terakhir nih sebetulnya adalah yang keempat tuh baru masuk pengobatan. 1, 2, 3 adalah terapi. Terapi itu maksudnya edukasi. Kita harus mendidik masyarakat supaya mengerti bahwa penyakit ini, penyebabnya ini, apalagi sebetulnya sebagian besar penyakit itu berhubungan sekali dengan pola hidup. Berarti kita akan bicara mengenai pola hidup yang benar harusnya seperti apa. Supaya kemudian setelah ini ceritanya adalah mencegah supaya tidak kambuh. Bukan kemudian pasiennya bulak-balik hadir ke kita. Kalau dulu barangkali ya, wah hebat tuh, dokternya pasiennya banyak, bulak-balik ke dia. Kalau saya menganggapnya adalah dokter yang hebat adalah dokter yang bisa membuat pasiennya sehat terus. Karena mengerti nih dia, jangan sampai salah lagi. Jadi terus kemudian apa tugasnya? Tugasnya adalah menjaga supaya tidak sakit. Jadi pasien datang itu adalah untuk check up supaya tidak sakit lagi. Seperti itu sebetulnya. Bukan kemudian pasiennya sakit. Jadi kita tuh kalau mengatakan seseorang datang karena dia sakit, kita udah gagal. Karena udah sakit sebetulnya. Yang berhasil itu adalah kalau kita jaga supaya pasien kita tidak sakit. Datang ke kita, ya cek untuk tensinya, untuk semuanya gitu, pemeriksaan untuk check up. Itu yang paling baik sebetulnya. Nextnya, iya. Jika obat adalah pilihan, pertimbangkan kepatuhan minum obat. Nah, di sini nih, kita tahu nggak sih akan patuh apa tidak? Tapi waktu anamnesa, waktu ngobrol, waktu komunikasi, kita udah bisa meraba rasakan, wah, kira-kira kerepotan nggak ya? Kalau ditanya langsung, repot nggak Pak? Kalau minumnya misalkan 6 kali sehari, mungkin nggak? Ada nggak yang mengingatkan? Nah, kemudian juga efek samping. Ketersediaan, terus biayanya seperti apa. Oh ini obatnya bagus banget tapi harganya mahal. Kalau kemudian buat makan aja susah, nggak mungkin dibeli obatnya. Jadi sebetulnya kita benar-benar mesti mengerti nih pasien kita seperti apa. Manusia ke manusia, beda-beda semuanya pasti. Jika ada efek samping, maka harus menjelaskan gejala apa yang akan timbul kalau efek samping. Sehingga pasiennya nggak panik. Pasien dikasih obat TBC terus tiba-tiba pipisnya warnanya merah jerit-jerit ya, karena dia pikir pipisnya berdarah gitu kan. Waduh, saya tuh kencingnya berdarah dong. Padahal dokternya lupa ngasih tahu, itu memang akan begitu. Nah, itu kan penting sebetulnya. Terbayang nggak sih orang yang tidak mengerti mengenai dunia kedokteran, mengenai kesehatan, kemudian dia berpikir sendiri. Mulai sekarang apalagi karena ada Google, dia langsung ketik kencing berdarah atau kencing berwarna merah, wah langsung rame semua keluar di sana. Stres pasti. Stres ini akan menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Walaupun kita tahu sebetulnya kan obat itu urusannya apotik. Coba ingat ya adik-adik. Kira-kira berapa banyak sih apotik yang mau menerangkan dengan benar bahwa obat ini minumnya, kadang-kadang sebutin 3 kali ya sehari ya, oke. Tapi kemudian ada efek sampingnya, kayaknya dia terangin nggak? Nggak akan menerangkan sebetulnya. Jadi kalau bisa kita yang menerangkan supaya bulat. Kalau saya cuma bilang mengatakan kalau kita bikin tugas tuh tugasnya selesai dengan baik. Dan ini mesti pakai rasa bahagia sebetulnya. Jadi bekerja sebagai dokter itu juga harusnya membahagiakan. Setiap pasien yang kita terima itu juga membahagiakan. Baru di sana kita membantu sebetulnya. Walaupun ini adalah bisnis pelayanan kesehatan juga ya. Next.
penyebab dan pencegahan kekambuhan. Ini tadi sudah saya bahas ya sebetulnya ya. Pokoknya ini jadi hal yang akan dibicarakan barengan ya. Pola hidup sehat yang selanjutnya harus dijalankan seperti apa, harus ngerti. Di sini juga dibahas komplikasi yang mungkin terjadi. Bapak, Ibu, kalau obat nggak diminum, Bapak, Ibu, kalau pola hidupnya nggak diubah, apa yang bisa kejadian? Jadi kalau misalkan kena diabetes, dia mesti mengerti bahwa target organnya itu ya banyak banget nih yang gara-gara diabetes bisa kemana-mana. Kalau Bapak Ibu hipertensi nggak minum obat ya, seperti ini kejadiannya, jantungnya udah pegang peranan di situ, udah pasti bisa kena. Dengan tensi yang tinggi terus, jantung pasti nggak kuat. Nah ini semua bukan nakut-nakutin, tapi kita cerita seperti apa sih kemudian komplikasi yang mungkin terjadi. Dalam semua proses ini, walaupun pasiennya tidak bertanya, ya kita tuh wajib menceritakan. Ada pasien-pasien yang modelnya diem, apalagi Pak yang mau ditanyakan, nggak nanya lagi, udah ditanya, Bapak mengerti nggak komplikasinya? Kalau tidak mengerti, kita jelaskan lebih jauh. Kalau saya termasuk yang bawel, mau orangnya udah ngerti dok, nggak apa-apa, saya ingetin lagi. Jadi waktu kita ingatkan lagi nggak masalah kok. Udah kayak kaset yang bolak-balik gitu ya. Ngomongnya nggak apa-apa, tapi yang penting saya mengerti bahwa pasien saya mengerti. Besok ketemu lagi, udah pintar, udah nggak kemudian mengerjakan salah yang sama. Ya kan, bikin kesalahan sama kan berarti kita dong yang waktu awalnya tadi tidak menjelaskan dengan cukup baik. Ya, nextnya. Prognosa ini adalah masalah yang harus hati-hati dibahasnya, apalagi penyakit kritis. Kalau udah bicara kanker, kita ngomongnya juga survival rate ya. Dan misalkan gini, udah tahu survival rate-nya cuma 3 bulan misalkan. Cuma dikatakan aja, penelitian menunjukkan. Tapi kan bisa nggak lebih? Bisa. Semua ditanggung. Semua itu adalah punyanya yang maha kuasa. Kalau Allah bilang 1 tahun, padahal tertulis 3 bulan, nggak ada yang lebih daripada 6 bulan. Ada kok yang sampai 3 tahun, terus gimana? Ya udah, kita cuma menceritakan seperti apa sih kalau ditanya sebetulnya. Bahwa ini berat, ditanya lebih jauh, prognosanya seperti apa? Kata penelitian seperti ini. Jadi prognosa ini berdasarkan survei dan penelitian, bukan sesuatu yang pasti. Nggak pernah ada yang pasti ya di hidup ini. Ya. Nextnya. Ya, ini juga hati-hati. Karena kita bisa ngobrol sama teman kita yang dekat, yang dokter ini ya, tapi bisa kemana-mana ceritanya. Tadi saya katakan yang paling sering bocor itu adalah dokter bedah plastik. Kenapa gitu? Karena yang oplasan banyak. Oplasnya masuk jam 2 pagi. Kok saya bisa sampai tahu jam 2 pagi? Karena saya dengerin cerita teman-teman saya bilang ini hati-hati loh disebutin. Nama artisnya si ini, si ini, si ini, si ini. Kalau si artisnya nggak terima gitu ya, dia kemudian bisa menuntut. Sekarang banyak tuh yang namanya pengacara, dia nungguin kemudian dokter bikin salah. Ya, ini nggak asik sebetulnya, karena sebetulnya dokter juga nggak kepengen dong bikin salah. Tapi kalau yang seperti ini hati-hati. Waktu kita ngobrol sesama teman, jangan sebut nama kalau bisa ya. Jadi ada rujukan di sana ya, ada diskusi sama-sama. Komunikasi diingatkan kepada semua dalam rahasia kedokteran tidak boleh diungkap. Mau siapapun itu ya. Next slide. Ya, semua kasus pasien harus jadi rahasia kedokteran yang nggak boleh disebarkan di media. Ini akan jadi banyak nih ceritanya di media. Begitu juga dengan foto yang kadang-kadang sudah tersebar di media sosial. Ada aturan ketika kasus atau foto yang bernilai edukasi. Kadang-kadang bernilai edukasi, misalkan, wah ini kemudian misalkan seperti teman-teman yang ini bedah plastik ini banyak sekali ya. Mereka kebetulan ada anak umur 2 tahun digigit mukanya gitu, digigit anjing gitu ya. Karena pelihara anjing digigit anjing, hati-hati gitu, maksudnya anjing peliharaan yang sudah sebegitu baiknya pun ternyata kalau lapar ceritanya ada bedanya ya gitu. Nah kemudian dia menceritakan bagaimana jahitannya harus seperti apa supaya hasilnya sebaik mungkin. Itu kan bagus ya edukasi. Itu mesti kemudian minta izin sama tentunya semua orang yang ada di foto tersebut. Kalau kemudian diizinkan baru masuk ke media sosial di sharing. Kalau enggak tidak bisa ya. Next slide-nya. Persaingan dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Kenapa saya ngomong gini? Nah, jadi hati-hati ya. Jangan sampai kemudian mempengaruhi profesionalisme kita. Saya suka bilang, jangan mau kalah sama yang namanya tukang rokok.
Tukang rokok itu ya, adik-adik sekalian, dia jejeran ada 10, nggak ada yang berantem, nggak ada yang bertengkar. Kalau kemudian mobil mau beli rokok gitu ya, dia pas berhenti di nomor yang 3, ya itu rezekinya yang nomor 3. Sama persis dengan dokter. Nggak usah jelek-jelekin dokter apapun juga ya. Bahwa kemudian ada dokter yang katanya bertangan dingin, pasiennya banyak banget, ya sudah. Mungkin caranya dia lebih simpatik, lebih baik. Ingat, komunikasi itu penting di sini. Kalau mau pengen punya pasien banyak, itu pasiennya juga seneng, sayang sama kita, ya kita juga memberikan sesuatu yang baik tentunya ya. Kemudian ada yang namanya second opinion, yang sekarang banyak dikejar. Second opinion ini boleh, pada dasarnya memang itu hak pasien kita. Kita nggak usah ngomong panjang lebar, yang pasti kalau second opinion orang datang ke kita, ya kita jelaskan sesuai sama kemampuan kita. Ya. Bukan kemudian untuk mengatakan, oh memang si dokter itu memang banyak tuh, sering banget memang salahnya. Sering loh dia memang tuh kalau pakai gini, kalau dia tuh ngejahit selalu tuh begitu, nggak usah. Yang kita bahas ya cuman yang tadi saja yang di second opinion, yang memang kemudian dikirim ke kita untuk second opinion. Nggak usah membahas yang lain. Berikan second opinion yang jujur. Ya, jadi kemudian dan tanpa harus kemudian berpikiran, oh tapi kan kasihan dia teman saya, nggak usah juga. Pokoknya second opinion itu kita jujur. Apa yang ditanya itu yang harus dijawab. Nggak perlu membahas sebelum-sebelumnya. Oke ya. Next-nya, iya. Dokter bisa salah, bisa dong. Makanya getting a second opinion can help. Ini tuh sampai ada kayak promonya gitu, ada iklannya disebutin kalau di luar negeri tuh banyak banget gitu ya, ngingetin kita bahwa sebetulnya boleh loh second opinion. Tapi saya rasa sekarang juga di Indonesia tuh udah biasa orang second opinion, bahwa dia datang ke dokter A, kok kayaknya masih belum ini ya gitu ya, belum serp deh rasanya, ya udah datang lagi ke dokter B, datang lagi ke dokter C, kadang-kadang sampai 3 kali. Tapi kalau memang ceritanya sama dan terapinya juga sama, ya sudah akhirnya kembali lagi ke dokter A sebetulnya ya. Next slide. Dan buat kita juga barangkali ya, yang kita barangkali dokter pertamanya, kemudian pasien kita nih cari second opinion ke dokter teman kita gitu ya. Nggak usah kesel juga, nggak apa-apa. Dan nggak usah takut. Kalau perlu malah gini, Bapak Ibu kalau masih ragu, Bapak Ibu boleh second opinion ke dokter lain. Nanti kalau ternyata udah oke, balik lagi ke saya, nggak masalah. Jadi bisa begitu sebetulnya. Ini sesuatu yang kita anggap mudah saja gitu, bukan sesuatu yang kemudian jadi berat. Wah, kita kok di second opinionin sama orang lain, nggak seperti itu caranya ya. Komunikasi antar PLK nih, semua komunikasi yang berhubungan dengan pasien terdokumentasi dengan jelas. Kita konsul, kita tanya, kita diskusi, harus ada dokumentasinya. Semua harus ada dalam medical record si pasien. Hati-hati dengan bercanda, gurauan ya yang menyangkut pasien. Pasiennya gendut banget atau apa, tidak boleh, hati-hati karena ini sebagai bahan tuntutan bukan cuma ke dokternya tapi juga ke rumah sakit ya. Jadi biasanya sekarang dokternya mungkin nggak punya uang banyak-banyak, sekarang pengacara itu nuntutnya ke rumah sakit ya. Next-nya. Ini yang terakhir, tapi ini yang paling penting sebetulnya. Karena sekarang ternyata edukasi itu paling manjur katanya, paling hebat itu lewat media sosial. Dan sekarang kita banyak sekali dapat dokter-dokter baru, dokter-dokter yang baru, yang lebih ngetop daripada dokter-dokter yang lama. Maksudnya gimana? Ada profesor yang udah jago banget, tapi dia kalah ngetop secara di masyarakat. Kenapa? Karena si dokter yang jago main TikTok ini, dia mengedukasinya lebih banyak.